Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Program pengungkapan sukarela atau PPS dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seringkali orang menganggap bahwa PPS ini sama dengan TA jilid kedua. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah ini sama dengan teks amnesti jilid pertama? Kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana latar belakang dan ilustrasi dari program pengungkapan sukarela ini. Program pengungkapan sukarela merupakan suatu program di mana pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Apa yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela? Jika kita lihat di sini bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela. Yang pertama, masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final yang dirasakan terlalu tinggi serta penambahan sanksi sebesar 200%. Berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti. Itu adalah kondisi yang pertama. Kemudian ketika kita melihat kondisi yang kedua adalah masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan tahun 2020. Itu merupakan kondisi yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan adanya data dari pertukaran otomatis atau Automatic Exchange of Information dan data perpajakan, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, bagaimana sih pengaturan saat ini? Kalau kita melihat program pengungkapan sukarela dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah bagi peserta teks amnesti termasuk orang pribadi dan badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta atau SPH. Apabila harta tersebut ditemukan oleh DJP akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai sanksi administratif yaitu PPh sebesar 25% untuk badan dan 30% untuk orang pribadi, serta 12,5% untuk wajib pajak tertentu dari harta bersih tambahan ditambah dengan sanksi sebesar 200%. Dan kondisi yang kedua, terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan pada tahun pajak 2016 dan 2019 sampai ketentuan ini akan dikenakan yang namanya PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi. Sedangkan kalau kita melihat bahwa program pengungkapan sukarela di sini, kita lihat bahwa sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Nah, pembayarannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada kebijakan pertama yaitu pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak atau teks amnesti. Nah, itu adalah kebijakan yang pertama. Dan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020 yaitu kebijakan yang kedua. Nah, ingat bahwa program ini hanya dilaksanakan selama 6 bulan yaitu terhitung dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, bagaimana sih kebijakan yang diatur? Nah, kita lihat bahwa kebijakan yang pertama adalah subjeknya. Diatur bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA. Nah, jadi kebijakan pertama ini adalah yang sudah mengikuti teks amnesti yang pertama, ya. Basis asetnya adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti teks amnesti. Nah, tarifnya adalah tarif PPh final. Di sini kita akan melihat bahwa ada 3 tarif. Yang pertama adalah 11% untuk aset yang dideklarasikan di
luar negeri. Jadi 11% adalah tarif untuk deklarasi aset yang ada di luar negeri tidak dibawa pulang, hanya declare. Dan yang kedua adalah 8% untuk aset yang ada di luar negeri tapi direpatriasi, dan aset dalam negeri yang belum dilaporkan. Nah, ada lagi tarif sebesar 6% yaitu untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan sesuai dengan ketentuan yang diatur di program pengungkapan sukarela di sini, yaitu masuk dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Jadi ini adalah kebijakan yang pertama. Nah, bagaimana yang kebijakan keduanya? Nah, kebijakan yang kedua ini subjeknya hanya wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi orang wajib pajak orang pribadi di sini apa aja? Nah, jadi aset yang perolehannya 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Jadi yang kebijakan kedua ini adalah wajib pajak OP saja, tidak WP badan ya. Nah, apa yang dilaporkan basis asetnya yaitu aset perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunannya di tahun 2020. Nah, bagaimana sih tarif PPh-nya? Ya, tarif PPh-nya ada 3 juga, yaitu yang pertama 18% untuk aset yang dideklarasikan di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah 14% untuk aset yang direpatriasi dari luar negeri ke dalam negeri dan aset dalam negeri. Sedangkan 12% adalah aset yang direpatriasi berasal dari luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan PPS ini, yaitu diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi renewable energy. Nah, saya akan memberikan ilustrasi. Nah, ilustrasi di sini program pengungkapan sukarelanya seperti apa sih? Ya, ini ada ilustrasi singkat. Jadi yang kebijakan pertama bedanya dengan kebijakan kedua gimana nih? Nah, kita lihat di sini. Kebijakan yang pertama, Tuan A mengikuti program pengampunan pajak yaitu tax amnesty ya tahun 2015. Tetapi pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkapkan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar 2 miliar. Nah, untuk menghindari pengenaan sanksi dari Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, Tuan A berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada SBN atau hilirisasi renewable energy, sehingga Tuan A hanya membayar PPh final sebesar tarif 8%, yaitu 8% dikali dengan nilainya ya tadi 2 miliar yaitu 160 juta. Jadi 8% dikali 2 miliar. Nah, itu kebijakan yang pertama. Nah, bagaimana untuk kebijakan yang kedua? Nah, kalau kebijakan yang kedua, Tuan B memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, 2 buah rumah telah dilaporkan nih dalam SPT tahunan tahun 2020 senilai berapa? 3 miliar. Nah, namun satu rekening senilai 1 miliar belum dicantumkan dalam SPT tahunan pajaknya yaitu tahun 2020. Nah, Tuan B akan mengikuti program pengungkapan sukarela dan berniat menginvestasikannya uangnya dalam SBN. Jadi dia ada yang belum dicantumkan nih dalam SPT tahunannya, tapi dia mau menginvestasikan uangnya pada SBN. Nah, sehingga Tuan B ini membayar berapa sih? Nah, tarifnya adalah 12% dikali dengan 1 miliar yaitu 120 juta rupiah. Nah, ini adalah kebijakan yang kedua. Cukup mudah kan? Ilustrasi dari program pengungkapan sukarela. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi basis asetnya, nanti kita akan cek basis asetnya seperti apa dan korelasi dengan kebijakan satu atau yang kedua. Nah, kalau kita lihat pada ilustrasi yang pertama, bahwa kebijakan pertama adalah tahunnya dari kapan sih? Nah, tahunnya kita lihat adalah tahun di bawah 2020, tentunya aset yang sudah pernah diikut sertakan dalam tax amnesty. Nah, kalau kita lihat di sini basisnya adalah tahun 2015
Nah, ke bawah. Nah, pelaksanaan tax amnesty jangan lupa dulu di tahun 2016 menjelang 2017 juga ya. Nah, jadi kita lihat posisi harta per 31 Desember 2015. Nah, harta yang sudah ikut TA dan yang kedua adalah harta yang belum ikut TA. Nah, bila tidak ikut TA bisa dikenai sanksi loh 200%. Nah, sedangkan kalau dia WP yang tidak ikut TA, maka jangan lupa masih ada sanksi administrasi jika DJP menemukan bahwa Anda tidak melaporkan harta sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. Nah, pada kebijakan yang pertama basisnya seperti itu. Dan kebijakan yang kedua kita lihat nih perolehannya sejak kapan. Jadi kalau kebijakan yang pertama adalah badan ataupun orang pribadi yang sudah pernah ikut TA. Nah, kalau kebijakan yang kedua berarti harta perolehannya nih kita lihat dari tahun berapa. Nah, cut off-nya adalah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah harta perolehannya nih berapa yang belum diungkapkan ya. Kemudian ya, kalau misalkan di kebijakan yang pertama, kita lihat tarif pengungkapannya berapa. Ya, yang tadi kebijakan pertama, kalau dia 6%, nah asetnya di dalam negeri tapi diinvestasikan, ya, sesuai dengan ketentuan PPS. Jadi bisa dimasukkan ke SBN atau hilirisasi, oke? Kemudian harta di luar negeri yang direpat ke dalam negeri, oke? Itu yang 6%. Nah, yang kedua adalah yang 8%. Kalau kita merepatriasi aset yang ada di luar negeri dibawa ke Indonesia, ya, dan aset yang ada di dalam negeri, ya, kita declare, tapi kita tidak investasikan ke program PPS di sini, di mana yang ditentukan oleh DJP. Kemudian yang 11%-nya gimana? Hanya dideclare. Jadi asetnya yang ada di luar negeri dideclare. Oke, itu yang kebijakan pertama. Nah, kalau yang kebijakan kedua, kalau kita lihat dari timeline yang ada, program di sini ada yang 12%. Jadi kalau aset yang ada di luar negeri direpatriasi ke dalam negeri, dan aset yang di dalam negeri dideclare dan diinvestasikannya di mana? Di SBN atau hilirisasi atau renewable energy yang memang ditentukan dalam program ini. Kemudian 14% jika aset dalam negeri dideclare dan aset yang ada di luar negeri direpatriasi ke dalam negeri. Jadi tidak dimasukkan ke SBN atau hilirisasi, jadi hanya dideclare ya untuk aset dalam negeri, dan aset yang dari luar negeri direpatriasi ke dalam negeri. Kemudian yang terakhir untuk aset yang direpatriasi atau dideclare tadi ya 14% kalau dia hanya declare. Nah, kalau dia declare di luar negeri itu tarifnya 18%. Oke, nah itu adalah ilustrasi basis aset dan korelasinya dengan kebijakan pertama atau kedua. Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda untuk ikut serta dalam program pengungkapan sukarela. Ingat, program ini hanya dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya agar Anda dapat terhindar dari sanksi administratif perpajakan. Dengan solusi kreatif dan informasi yang relevan serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik Anda dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Tunggu apa lagi? Segera hubungi kami ya. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.